Pembebasan narapidana dari balik jeruji penjara juga dilakukan Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Saat ini tercatat sudah 67 dari total 102 narapidana yang dibebaskan. Pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran virus corona di lapas dilakukan bertahap. Untuk hari kedua, Lapas Cipinang mengeluarkan 51 narapidana. Pihak lapas mengaku bersyukur dengan program pembebasan narapidana guna pencegahan COVID. Pasalnya Lapas Cipinang menampung hampir 4.000 narapidana. Padahal seharusnya hanya untuk muat 800 narapidana. Jadi total warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang untuk hari ini ada 3.900 dari kapasitas yang harusnya hanya 850 orang. Jadi Bapak bisa bayangkan seandainya satu orang saja yang terpatik kena virus, 3.900 langsung. Jadi bisa jadi kuburan massal di dalam nanti itu. Makanya saya sangat berterima kasih pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Hukum dan HAM dengan adanya kebijakan seperti ini, dengan adanya aturan-aturan seperti ini dapat mempermudah warga binaan bisa berkumpul dan kita menyelamatkan warga binaan yang ada di dalam. Karena di sana banyak kasus-kasus yang ada di dalam itu bukan narkoba atau tipikor yang di dalam. Di sini semua kasus ada di dalam di Lapas Cipinang, dari hukuman 1 tahun sampai hukuman mati ada di dalam. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rutan Kelas 2B Kupang membebaskan 21 tahanan yang masuk dalam kasus pidana umum. Kalau kita lihat dari kapasitas rutan 150, saat ini 282 orang. Jadi overnya sekitar berapa persen. Untuk menghindari itu, untuk menanggulangi hal tersebut, dari pimpinan kita di kementerian untuk melakukan terobosan seperti ini dengan membebaskan warga binaan kita untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing, supaya untuk mengurangi tadi yang isi yang ada di dalam. Para narapidana yang dibebaskan ini akan dilakukan bimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan di rumah. Rumah tahanan kelas 2B Kupang menargetkan 40 orang yang akan dibebaskan secara bertahap hingga tanggal 7 April mendatang. PLT Dirjen Pemasyarakatan menyatakan pembebasan narapidana ini hanya berlaku untuk tindak pidana umum saja. Namun Dirjen Pemasyarakatan juga membuka opsi untuk membebaskan narapidana di luar tindak pidana umum dengan pertimbangan usia, riwayat penyakit, dan kerentanan. Pembebasan narapidana dengan sejumlah kriteria ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan virus corona di lapas dan rutan yang melebihi kapasitas. Karena di dalam lapas rutan itu kan banyak orang, apalagi di Indonesia nih. Di Indonesia ini hampir semuanya over kapasitas bahkan sampai kalau tidak salah 126% kan begitu. Bagaimana kemudian social distancing-nya kemudian bisa dilaksanakan kan begitu. Itu pertanyaan dari luar. Nah, yang paling aman kita mengurangi risiko itu, karena itu sangat riskan nih lah, begitu, sangat riskan begitu ya. Ya kita pulangkan, kita keluarkan, cuma kita keluarkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kan begitu. Hingga Kamis ini sudah ada 13.430 narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dari jumlah ini lebih dari 9.000 narapidana menghirup udara bebas melalui asimilasi, sementara 4.300-an narapidana mendapat integrasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sementara integrasi terdiri dari pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Tim Liputan, Kompas TV.